Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penerapan Framework Ionic untuk Toko Online CV Ericsson Raya Samsung Superstore. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Saya Risa Febiera Stuti, jurusan Teknik Informatika, peminatan Teknologi Web. Oke, kita mulai. Yang pertama, latar belakang. CV Ericsson Raya Samsung Superstore merupakan satu di antara cabang toko elektronik retail terbesar di Kalimantan Barat. Selain membuka toko pada gedung, toko ini juga menerapkan media online sebagai sarana pemasaran penjualan produknya, yaitu dengan media sosial Instagram. Dengan Instagram, pemilik dari toko dan pelanggan dapat menyampaikan informasi tentang ketersediaan produk, deskripsi produk, ongkos kirim, konfirmasi pembayaran, dan resi pengiriman melalui Instagram. Data produk masih dilakukan secara offline, yaitu ditulis dalam buku dan cakupan pemasaran produk masih terbatas, hanya pada pengikut dan pengunjung akun Instagram toko. Informasi data ketersediaan produk tidak terkontrol dengan baik pada pihak toko. Harus selalu memperbarui informasi tentang ketersediaan produk pada konten Instagram dan menyampaikan informasi tentang ongkos kirim satu persatu pada calon pembeli. Berdasarkan kendala tersebut, maka CV Ericsson Raya Samsung Superstore memerlukan toko online penjualan berbasis website untuk meningkatkan penjualan dan efisiensi dalam proses bisnisnya. Merancang toko online ini secara khusus tentunya dapat menjangkau pelanggan yang lebih banyak lagi, serta menjangkau pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, website yang dirancang menggunakan framework Ionic agar dapat digunakan di berbagai platform, mengingat pengguna smartphone yang tinggi seperti melalui Android maupun iOS. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menerapkan framework Ionic dalam merancang website toko online CV Ericsson Raya Samsung Superstore. Lalu untuk batasan masalahnya, yaitu bagaimana menerapkan framework Ionic dalam perancangan website toko online CV Ericsson Raya Samsung Superstore. Ruang lingkup penelitian ini. Ruang lingkup pada penelitian skripsi ini adalah berfokus pada penerapan framework Ionic dalam perancangan website toko online CV Ericsson Samsung Superstore. Sistem toko online ini meliputi registrasi akun konsumen yang bisa login, informasi terkait apa saja yang dijual, dan dapat melakukan pembelian produk serta pembayaran yang dilakukan secara manual, yaitu via transfer bank. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML5, CSS, dan JavaScript. Untuk database yang digunakan adalah MySQL. Alat pemodelan untuk menggambarkan sistem menggunakan United Modeling Language, UML. Antara lain, ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Metode perancangan yang digunakan yaitu metode Extreme Programming. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk menerapkan framework Ionic dalam perancangan aplikasi toko online berbasis website pada toko CV Ericsson Raya Samsung Superstore. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis dapat melatih kemampuan diri dalam pembuatan aplikasi berbasis website dengan penerapan framework Ionic. Yang kedua, bagi toko CV Ericsson Raya Samsung Superstore dapat memperbanyak serta memperluas jangkauan pasar dengan adanya aplikasi toko online berbasis website. Yang kedua, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen. Eksperimen ini
bertujuan untuk mendapatkan bentuk eksperimen sebuah aplikasi website yang diinginkan oleh pengguna tersebut dengan variabel-variabel yang telah didapatkan pada studi pendahuluan. Untuk bentuk penelitiannya yaitu menggunakan studi kasus. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dari CV Ericsson Raya Samsung Superstore agar mempermudah penjualan dan jangkauan pasar lebih luas. Instrumen dan variabel penelitian. Instrumen terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang berkaitan langsung dengan data yang diperoleh dari kegiatan observasi dan hasil wawancara di CV Ericsson Raya Samsung Superstore. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi di mana data tersebut berupa catatan penjualan yang diterima masuk CV Ericsson Raya Samsung Superstore. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel tunggal. Pada variabel tunggal ini terhadap suatu objek yang teliti dengan menggunakan cara-cara sistematis yang dilakukan dengan melihat, mengamati apa saja yang dibutuhkan CV Ericsson Samsung Superstore. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya terdiri dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk metode pengumpulan datanya itu terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer itu dapat diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Untuk data sekunder ini dapat diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut. Untuk metode pengembangan perangkat lunak ini yaitu menggunakan Extreme Programming. Extreme Programming ini digunakan karena metode pengembangan ini dapat meringankan bobot atau beban sekaligus mempercepat proses pengembangan software ini. Untuk alat bantu perancangan itu dengan menggunakan class diagram, use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Kerangka penelitian. Dari kerangka ini, yang pertama kita adalah menentukan permasalahannya. Lalu, bagaimana kita menghasilkan sebuah website toko online yang dapat membantu mempermudah dalam penjualan produk pada CV Ericsson Raya Samsung Superstore. Untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan menerapkan framework Ionic sebagai alat bantu dalam merancang website toko online tersebut. Dalam pengembangan sistemnya ini terbagi menjadi dua, yaitu software, spesifikasi, dan desain, yaitu dengan menggunakan MySQL framework Ionic. Lalu untuk software construction-nya yaitu dengan menggunakan UML, Whitebox, dan Extreme Programming. Dengan semuanya itu akan menghasilkan sebuah website toko online CV Ericsson Raya Samsung Superstore dengan menerapkan framework Ionic sebagai alat bantu dalam merancang website ini. Untuk use case diagram ini terdiri dari 3 pengguna. Yang pertama ada admin, member, dan guest atau tamu. Di mana admin ini ketika dia login admin, dia dapat mengelola status transaksi, manajemen data produk, manajemen data user, dan mengelola checkout produk. Selain itu, juga dapat mengubah profil dan password admin. Lalu member ini ketika login, tentunya dia bisa membeli produk, dapat melihat produk, ubah profil dan password, melihat keranjang belanja, dan konfirmasi pembayaran. Untuk Guest ini dia dapat pendaftaran register member dan melihat produk saja. Penutup. Kesimpulan. Website yang dirancang ditujukan untuk toko online CV Ericsson Samsung Superstore dengan 3 hak akses yaitu Guest, member, dan admin. Pada Guest dapat melihat produk dan melakukan pendaftaran register member. Lalu pada member dapat melihat produk yang dijual dan melakukan transaksi pembelian produk. Kemudian untuk admin dapat melakukan pengelolaan toko online.
Perancangan toko online CV Arisen Raya Samsung Superstore. Perancangan toko online CV Arisen Raya Samsung Superstore menggunakan framework Ionic sehingga membantu mempermudah peneliti dalam melakukan pengembangan website penjualan. Untuk saran, pengembangan model pembayaran selain menggunakan model transfer bank dapat ditambahkan dengan model seperti virtual account bank. Lalu, penambahan fitur untuk tracking pengiriman produk pada toko online CV Arisen Raya Samsung Superstore. Dan yang terakhir, pengembangan pada detail produk barang agar member dapat melihat jumlah stok produk yang dimiliki oleh toko. Terima kasih. Ini adalah website toko online CV Arisen Raya Samsung Superstore di desktop ya. Oke, kita masuk. Ini kita login sebagai admin. Ini. Nah, passwordnya kita masukkan. Lalu kita login. Nah, ini dia tampilan home Samsung Superstore. Ini ada iklan dari Samsung. Ini contoh iklannya. Apa saja. Ini bisa dipindah, ganti. Terus ini ada kategori ada mobile, TV, AF, home appliance, IT. Terus di sini ada produk-produk promo. Kita lihat. Terus di sini ada produk. Di sini kita bisa cari produk Samsungnya. Misalnya ya. Nih. Ini dia. Kita lihat semua dulu, lihat semua produk. Oke. Ini ada serial TV. Terus di sini ada promo. Misalnya kita ingin ini, lihat detail promo produk ini, produk Neo. Kita tekan. Ini dia. Ini tampilannya. Okay. Di sini ada reviewnya. Ini ada spesifikasi, deskripsi. Ini size TV berapa inch, ada 65, 75. Ini macam-macam TV, warna TV. Misalnya kita 65 inch. Lalu, oh ya, tadi. Nih kita bisa melihat semua dari kategori. Lalu di sini ada profil member, ini profil member. Lalu ini keranjang saya, nih. Oke, kalau kita ingin order bisa langsung tinggal lanjutkan. Oke, check out, totalnya 4 ya. Lalu ini tinggal konfirmasi pembayaran itu secara manual ya. Lalu untuk ini kalau kita misalnya ada produk lalu kita pengen kita favoritkan, jadi kita tidak perlu lagi cari-cari produk yang kita inginkan, tinggal kita tandai love, bisa tersimpan di favorit. Ini macam-macam produk yang kita favoritkan. Lalu dan ini pesanan yang kemarin pernah dibeli. Di sini dia. Oke, ini adalah tampilan dari iOS dan Android. Oke, kita masuk ya di iOS. Login email kita yang
sudah jadi, ini yang udah jadi member nih. Banget ya. Terus passwordnya login. Ini dia. Di sini ada iklan, cuma belum muncul. Loading mungkin ya. Ini iOS nih. Nama ini bisa digeser-geser juga, bisa di run. Terus di sini ada kategori, promo. Sama ya. Seperti yang di tampilan desktop tadi. Ini dia. Sama dia. Ini kan yang di keranjang ini ya. Lanjutkan. Ini kita bisa beli langsung. Terus, oh iya. Nah, di sini lagi ya. Ini tampilan Android. Nah, di sini untuk mendaftar member baru. Terus kita bisa langsung masuk ya dengan email yang sama tadi. Ganteng banget. Passwordnya. Kita login. Sama ya. Tuh. Ini bisa juga. Kategori sama dia. Cuma beda tampilan saja. Oke, sekian dan terima kasih.